Kita lihat saya pakai dulu yang Warren ya, tapi sebetulnya kalau untuk cash flow ini sama saja antara Warren dengan Kiso ya. Kiso. Nah, jadi kita lihat mengapa harus dibuat arus kas ya. Karena nanti kita bisa memahami ya dari mana perusahaan itu menghasilkan kas dan kemudian juga mengetahui bagaimana mereka menjaga dan memperluas kapasitas operasi mereka. Kemudian bagaimana mereka bisa memenuhi kewajiban-kewajiban dan membayar dividen. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau di masyarakat kan yang biasanya mereka tahu laporan keuangan itu ya laporan arus kas. Gitu. Nah, jadi ini juga sebetulnya menjembatani ya antara orang akuntansi yang sudah paham akuntansi dengan masyarakat luas yang belum mengerti akuntansi. Jadi kita memberikan yang mereka mudah pahami itu ya laporan arus kas ya kita juga berikan. Nah, laporan akuntansi yang biasa yang laba rugi kemudian neraca itu kan berbasis akrual gitu ya. Itu basisnya bukan kas, seringkali susah untuk mereka pahami oleh orang awam ya, orang awam akuntansi. Nah, kalau dengan arus kas ini mereka bisa lebih mudah memahaminya. Jadi ini menjadi penghubung. Ya. Nah, arus kas ini dibagi menjadi 3 aktivitas ya, cash flow from operating activities, cash flow from investing activities, dan cash flow from financing activities. Nah, sebetulnya secara mudahnya ya, laporan arus kas itu pokoknya kita bisa saja setiap jurnal itu, kalau jurnal itu mendebet kas gitu ya, nah langsung kita tentukan debit kas ini aktivitas apa, operasi, investasi, atau pembiayaan financing. Demikian juga ketika cash di kredit, ya langsung kita identifikasikan operasi, investasi, atau pembiayaan gitu ya. Jadi kalau ada 1.000 transaksi berarti yang mempengaruhi kas ya, maka 1.000 transaksi yang mempengaruhi kas itu yang harus kita identifikasi mana investasi, mana operasi, mana financing. Itu juga nanti kita akan dapat laporan arus kas yang sama seperti yang akan kita pelajari. Nah, cuma kan masalahnya kalau kita melakukannya seperti itu, kalau manual kan repot sekali ya. Ya sebetulnya nggak manual, online ini juga pakai aplikasi juga sama kan, masa setiap transaksi harus kita identifikasi dulu ya, ini operasi, investasi, atau financing, itu kan akan merepotkan. Jadi daripada per transaksi harus kita pelototin, ini cash ini pengaruhnya kemana? Sebetulnya bisa sih ya. Yang saya pakai aplikasi akuntansi ya, yang saya buat pakai Microsoft Access, itu ya seperti itu. Jadi setiap ada jurnal kita tentukan nih aktivitasnya apa. 1, 2, 3. Nanti otomatis yang satu direkap gitu ya. Nah, tapi kalau manual kan nggak bisa merekap seperti dengan aplikasi. Jadi agak susah kalau kita kerjakan, kita buat laporan arus kas secara manual. Tapi kalau dengan aplikasi bisa tuh, per transaksi kita tentukan mana investasi, mana operasi, dan mana. Nah, kalau dulu kan karena kita susun secara manual, maka ada ini ya, cara indirect method gitu ya. Indirect method untuk aktivitas operasi. Tapi kalau untuk aktivitas investasi dan pembiayaan karena transaksinya biasanya lebih sedikit dibanding aktivitas operasi, itu pakai direct method saja. Nah, yang aktivitas operasi kenapa harus ada indirect method? Yaitu karena ini paling banyak transaksinya ya. Kalau transaksinya 1.000 tadi harus kita pakai direct itu ya seolah-olah sebetulnya kita tentukan kan. Kita tentukan setiap transaksi sumbernya untuk apa gitu ya. Sumbernya dari mana. Itu agak lama, ini pekerjaan yang berat, pekerjaan besar untuk melakukan seperti itu. Oleh karena itu ada cara indirect ya. Cara indirect method ini sebetulnya memanfaatkan ini persamaan akuntansi. Di sini nggak ada ya. Kalau di bukunya kan ada ya, teman-teman udah baca ya. Persamaan akuntansi itu kan apa? Aset sama dengan liabilities tambah equities gitu ya. Nah,
Kalau kita bagi aset itu menjadi cash dan non cash ya, itu kan sama dengan cash tambah non cash akunnya kan. Akun aset itu ada akun cash, ada akun non cash, ya kan? Nah, kalau kita bagi cash dan non cash sama dengan berarti cash tambah non cash sama dengan liabilities tambah equities. Nah, non cashnya kita pindahkan ke kanan. Jadi cash sama dengan liabilities tambah owner's equity tambah non cash. Ya dikurang non cash ya, sorry. Dikurang non cash. Nah, jadi kita bisa menentukan berapa perubahan dalam saldo kas gitu ya dengan secara tidak langsung gitu ya, melihatnya dari perubahan atas saldo kewajiban, saldo ekuitas dan atas saldo-saldo perubahan saldo-saldo dari akun-akun non kas gitu. Jadi ini lebih mudah dibanding kita melihatnya dari cash satu-satu gitu kan, itu lebih banyak ya, transaksinya lebih banyak. Kalau dulu kita kerjakan secara manual merupakan mission impossible. Misi yang tidak mungkin bisa kita lakukan lah gitu ya. Karena kan menyusun laporan itu biasanya di akhir tahun gitu ya. Akhir tahun itu kan tumpukan transaksi sudah banyak, berarti kita harus menelusuri satu-satu kas gitu ya. Ini aktivitas apa kan ini mission impossible. Ya, ini bisa dikerjakan tapi ngapain gitu ya. Padahal kita bisa secara tidak langsung melihatnya dari perubahan atas saldo non cash, saldo liabilities dan saldo stockholders equities ya. Nah, saya masuk langsung indirect method. Nah, ini ya tadi yang tadi saya sebut ya. Jadi the logic ya. The logic of indirect method is a change in any balance account ya, including cash can be analyzed in terms of change in other balance sheet account ya, berdasarkan saldo-saldo dari akun-akun yang lain selain kas. Ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari return earning dulu. Ya, kita lihat return earning itu berubah dari awal menjadi akhir, gitu ya. Itu karena apa? Ya, ternyata karena net income 108.000 dan cash dividend 28.000. Nah, berarti kita bisa mulai ya. Laporan analis kas itu juga untuk gimana, Mas Ahmad? Ada pertanyaan? Angkat tangan? Kesenggol. Langsung aja bilang ya kalau mau ada pertanyaan. Kalau raise hand kadang nggak kelihatan. Mas Ahmad barusan raise hand tapi mungkin kesenggol jadi nggak jadi. Oke ya, terus saya sampaikan lagi. Jadi ini kita melihat perubahan-perubahan tadi kan ya. Nah, kita awali biasanya dari return earning ya. Return earning itu berubah dari 202 menjadi 282 karena net income. Nah, ini juga menjadi awal yang tepat ya, karena kan kita tadi sampaikan laporan arus kas itu untuk menjembatani ya antara masyarakat awam akuntansi, mereka tahunya kenapa suaranya jadi ini bocor. Nah, mereka tahunya bukan laba, tapi biasanya tahunya adalah kalau laba rugi itu kan kalau akrual ya. Nah, mereka tahunya adalah ini pemasukan kas gitu kan, pengeluaran kas di masjid-masjid kalau ada pengumuman keuangan kan biasa masuk berapa, keluar berapa ya. Saldo sekarang itu negatif atau positif ya. Nah, itu daripada laba mereka lebih gampang menangkap oh ini net pemasukan adalah sekian. Nah, itu berarti kalau kita buat secara tidak langsung itu juga sekalian menjembatani dari net income 108.000 ini sebetulnya total kasnya itu berapa gitu ya, rekapnya, bersihnya, pemasukan pengeluaran kasnya. Nah, jadi kita buat diawali dengan net income 108.000 ya. Nah, tapi 108.000 ini kemudian kita arahkan menuju saldo naik atau turunnya kas ya, berapa kas itu ya. Jadi ini nanti semacam merekonsiliasikan kan ya, berdasarkan kas itu berapa, kas bersih masuk atau keluarnya itu ya. Kalau rugi itu kan setara dengan kas bersih keluar gitu ya. Kalau laba itu kan kira-kira di pandangan masyarakat itu sama dengan
oh positif nih saldo total transaksi kas gitu ya. Gitu. Nah, ini kita sesuaikan nih dari laba ini sebetulnya ini positif kas masuk atau negatif ya kasnya itu secara kasnya itu seperti apa. Nah, jadi kita mulai dengan net income. Nah, net income ini langsung kita sesuaikan dengan yang bukan akrual ya, yang secara pemahaman kas basis itu apa saja yang berbeda gitu ya. Yang pertama yang membuat net income berbeda dengan arus kas ya, itu adalah depresiasi gitu ya. Depresiasi itu kan di perhitungan net income dikurangkan, tapi di perhitungan arus kas ya itu tidak ada dampak ke kasnya gitu kan. Jadi net income ini harus kita sesuaikan ya. Yang pertama edit ini ya. Jadi yang pertama expense that do not affect kas are added ya. Nah, beban-beban ini menurunkan net income, tetapi tidak melibatkan pembayaran kas. Itu contohnya adalah depresiasi. Nah, kita lihat depresiasi itu dari mana? Dari yang kedua loss and gain ya, dari penjualan aset. Nah, kita lihatnya dari change in current operating asset ya. Atau ininya dulu ya, semuanya. Nah, saya masuk langsung dari yang pertama dulu, depresiasi ya. Nah, depresiasi ini kita lihatnya dari akun plan aset ya. Jadi plan aset pertama Geldung fixed asset ya. Dari 58.300 akumulasinya bertambah menjadi 65.300. Oh, berarti kita tahu ada depresiasi 7.000 ya kan. Nah, berarti 7.000 ini membuat laba kita menjadi berapa? Menjadi 108 ini kan, dikurang 7.000 diantaranya. Nah, supaya kita hanya tahu laba ini adalah yang mempengaruhi kas saja, berarti kita tambahkan balik ya, 7.000 ke 108 ya, sehingga nanti pelan-pelan 108 itu betul-betul isinya hanya yang kas aja gitu ya, yang ada yang ini mencerminkan transaksi kas saja. Nah, 7.000 kita tambahkan balik ya. Nah, yang kedua ada gain on sale of land ya. Jadi gain on sale of land ini dari mana? Dari penjualan tanah ya. Tanah. Ya. Waktu kita menjual tanah ya, harganya di sini bisa kita lihat dari mana ya? Penjelasannya nggak ada. Oh, dari sinilah ya, dari sebetulnya nanti dijelaskannya di sana, di cash from investing activities. Nah, di laba rugi ya, kelihatannya di laba rugi. Jadi di laba rugi itu ada other income, gain on sale of land 12.000. Ya, saya misalkan dulu aja ya. Jadi di plan aset ya, di land nanti ada tadinya misalnya landnya 150 juta gitu ya, atau 150.000 lah ya, 150.000, dia menjadi landnya itu tinggal 100 misalnya 120.000 gitu kan, berarti ada land dijual sebesar 30.000 sederhananya ya, 30.000. Nah, 30.000 itu apakah dijualnya memang 30.000 kalau berkurangnya 30.000? Belum tentu kan, yang diterima berapa? Diterima tergantung harga jual ya. Misalnya ternyata dijualnya adalah 42.000 gitu ya. Berarti cash dengan harga beli 30.000 itu ya, itu dijual dengan harga 42.000 ya. Makanya pas dicatat jurnalnya kan kita jurnal cash 142.000, land
30.000 ya, karena tidak ada akumulasi kan land itu ya. Kemudian berapa? Cash 42.000, land 30.000, kemudian kita akui gain. Nah, gain 12.000. Nah, gain ini kalau di laba rugi masuk di laporan laba rugi 12.000 itu. Tapi kalau di laporan arus kas perlu diakui nggak gain ini? Kurang. Perlu, Pak. Tidak perlu ya. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita catat kas yang diterima seluruhnya itu sebagai aktivitas investasi ya, sebesar 42.000. Jadi nanti di aktivitas investasi ada penerimaan dari penjualan tanah. Nah, itu jumlahnya bukan 30 ya, tapi 42.000. Jadi itu sudah termasuk gain-nya. Berarti gain ada di sini itu kalau kita tetap masukkan di net income gitu ya. Itu jadi 2 kali hitung ya. Nanti di aktivitas investasi kita catat 42.000, di sini ada lagi 12.000 ya. Jadi nanti tidak balance ya, kelebihan. Maka di sini di net income itu harus kita kurangkan karena bukan aktivitas operasi gain ini ya, tapi aktivitas investasi. Jadi tidak perlu ada pengakuan gain ya. Kalau di arus kas ya, di laporan arus kas langsung saja penerimaannya berapa ya di aktivitas investasi. Nah, ini dasarnya kita lihat ada kemudian disesuaikan ya dengan perubahan-perubahan dalam akun-akun non kas yang current ya, yang current. Jadi akunnya akun aset ya, current asset, akun sama akun current liabilities ya. Nah, ini kenapa kita sesuaikan dengan akun current ini ya. Karena akun current ini menunjukkan rekap ya, pengaruh perbedaan accrual basis dengan cash basis ya. Jadi kalau akun receivable itu awal tahun 100.000, akhir tahun 110.000 ya, itu kira-kira menunjukkan bahwa net income kita itu ya, itu lebih rendah apa lebih tinggi ya dibandingkan cash yang diterima dari penjualan. Lebih kecil. Lebih kecil ya. Jadi kan kalau account receivable tadinya 100.000 ya, kemudian di akhir tahun menjadi 110.000 itu kan. Nah, kita bayangkan ya, ada penjualan kan, penjualan itu kan banyak ya selama setahun itu. Nah, itu kan misalnya totalnya ya, penjualan itu tadi 100.000 ya, penjualan itu misalnya totalnya 20 juta gitu ya, 20 juta. Jadi kalau kita sekali buat jurnal sekaligus ya, berarti kita anggap semuanya dijual secara kredit ya. Jurnalnya adalah account receivable pada sales 100 berapa tadi? 120 juta gitu ya. 10. Tadi berapa cash-nya saya ini kan. Atau biar cepat saya langsung ke yang ini aja ya, yang penjelasan dengan ini, dengan Excel ya. Nah, ini kelihatan.